Sultan. Saya adalah seorang calon guru penggerak dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang tepatnya saat ini adalah angkatan 5. Nah, hari ini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah saya sendiri mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di depan saya adalah kepala sekolah saya yang bernama Hotmaida Rohua Sirait. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba untuk melakukan wawancara. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Kak. Ibu sehat ya? Sehat. Ini Bu, saya kan sebagai guru penggerak ini saat ini sedang melakukan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu kan, gitu. Jadi topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai pengambilan keputusan. Nah, jadi kan tentunya Ibu sebagai kepala sekolah sudah sering menghadapi masalah-masalah dan mengambil sebuah keputusan. Boleh Bu ya? Oke, yang pertama ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba menanyakan. Jadi selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang merupakan, apakah kasus ini adalah dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira. Terima kasih. Saya akan coba jawab pertanyaannya ya, Pak. Saya untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah dilema etika atau Bujukan moral dilihat dari permasalahan yang muncul. Jikalau permasalahan yang muncul itu adalah merupakan suatu hal yang itu benar-benar dikatakan benar, menurut saya itu adalah merupakan suatu dilema etika. Tetapi apabila permasalahan yang muncul itu kita lihat ada salah satunya merupakan pelanggaran hukum, berarti itu adalah merupakan suatu bujukan moral. Demikian menurut saya. Oh, berarti Ibu sudah mengidentifikasikan, mempeta-petakannya lah berarti Bu ya. Kalau ada pelanggaran hukum itu berarti bujukan moral, tetapi kalau misalnya hal ini adalah benar, berarti itu adalah dilema etika, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya seperti ini Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap dilema etika? Bagaimana Ibu kira-kira memutuskannya ketika Ibu menghadapi dilema etika kira-kira? Nah, ketika saya menghadapi dilema etika, yang saya lakukan yaitu yang jelas rekan kerja terdekat kita itu adalah guru. Saya berkomunikasi dengan guru, menyampaikan dilema etika yang dihadapi dan apa tindakan yang harus diambil. Setelah berkomunikasi, berbincang, bermusyawarah dengan guru, kemudian saya mengambil satu keputusan dari hasil pembicaraan tersebut. Biasanya seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu memutuskannya perlu kawan diskusi gitu ya Bu ya? Ya, benar. Sebelum, artinya supaya lahirlah keputusan ini bukan karena memang atas keinginan Ibu saja, berarti gitu kira-kira Bu ya? Oh, berarti adalah adanya musyawarah dengan kawan guru gitu ya, rekan guru atau anggota guru. Nah, pertanyaan berikutnya Bu adalah mengenai langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah Ibu mengambil keputusan tadi Bu, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, langkah yang saya lakukan yang pertama itu setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada, saya bermusyawarah atau berdiskusi dengan guru, kemudian mengambil keputusan terhadap dilema etika tersebut. Oh, berarti sama dengan yang Ibu sampaikan tadi ya, artinya perlu diidentifikasi apakah itu dilema etika atau tidak gitu ya. Tetap harus bermusyawarah ya, dengan guru. Karena saya yakin dengan bermusyawarah kita akan mendapat banyak masukan-masukan. Nah, dari situ kita akan lebih mudah mengambil keputusan mana sebaiknya yang akan kita ambil. Oke, berarti ada pertimbangan terlebih dahulu dari masukan-masukan dari guru-guru Ibu ya gitu ya, baru Ibu sendiri yang akan memutuskan, kira-kira seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu.
Nah, berikutnya Bu yang mau saya tanyakan, kira-kira ada tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif yang akan membantu Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Kalau menurut saya sih yang efektif itu tadi Pak, melalui diskusi dengan Diskusi ya, guru. diskusi tadi ya. Iya. Oh, berarti memang besar sekali ya ada pengambilan keputusan Ibu dipengaruhi oleh musyawarah dengan guru ya, bukan lahir karena memang keinginan Ibu sendiri gitu kira-kira Bu ya. Oke, selanjutnya yang mau saya tanyakan, apakah Ibu punya tata cara atau susunan ketika mengambil sebuah keputusan? Contohnya ada permasalahan dilema etika, Ibu langsung mengambil keputusan itu di tempat itu, atau Ibu memerlukan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikannya kira-kira? Eh, Biasanya jika menghadapi permasalahan seperti itu Pak, kita memerlukan waktu untuk mengambil keputusan supaya apa? Kita tidak salah di dalam memutuskan dilema etika yang kita hadapi itu. Memerlukan waktu berarti intinya Bu ya, artinya ketika menghadapi masalah itu tidak langsung asal mengambil keputusan berarti kira-kira. Iya benar. Oh, berarti sebuah ada, itulah tadi gunanya tadi musyawarah tadi ya Bu ya, supaya Ibu ada waktu untuk berpikir dan akhirnya lahirlah keputusan yang berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang kira-kira seperti itu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya saya mau coba tanyakan kepada Ibu, yaitu adakah seseorang yang menjadi faktor-faktor mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Bisa itu seseorang, bisa atau faktor-faktor lain gitu. Kira-kira ada tidak? Kalau menurut saya yang mempermudah berarti membantu menyelesaikan dilema etika ini pasti ada ya Pak. Bisa dari lingkungan sekolah, contohnya Bapak Ibu guru, bisa dari unsur orang tua siswa ataupun komite. Saya demikian Pak. Oh, berarti apa ya, mereka bisa menjadi faktor-faktor Ibu dalam mengambil keputusan ya setelah berdiskusi dengan guru dan mereka juga, berarti kira-kira seperti itu ya Bu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan? Kadang kan kita merefleksi gitu kan Bu, oh keputusan saya ambil ternyata seperti ini, jadi kira-kira ada pembelajaran yang Ibu dapatkan dari dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Benar Pak, seringkali kita mengambil keputusan itu, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu kita anggap sebuah benar, ternyata belum tentu benar. Nah itu menjadikan kita supaya benar-benar mengidentifikasi masalah itu, dan juga kita perlu berkomunikasi dengan banyak orang. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan banyak orang, tentu saja dalam hal ini orang yang terlibat itu adalah yang masih dalam ruang lingkup sekolah kita. Demikian Pak. Berarti memang saya sih bisa melihat bahwa kadang-kadang juga pengambilan keputusan tidak memuaskan banyak pihak juga kadang-kadang. Iya benar. Oke Bu, saya pikir wawancara ini sangat bermakna khususnya untuk saya sendiri. Saya menjadi mengetahui bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan, dan jika saya kaitkan dengan modul yang kami pelajari, ini sangat membantu pemahaman saya dalam pengaplikasian tentang pengambilan sebuah keputusan. Terima kasih Bu buat waktunya, sudah merelakan diri untuk saya berusaha mewawancarai Bu. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Bu. Salam guru penggerak. Saya Luther Borno Pandapolan. Saya adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hari ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan selama beliau memimpin. Oke, baiklah, saya akan memperkenalkan ibu ini, atau ibu ini akan memperkenalkan dirinya. Silakan Bu, boleh memperkenalkan diri Bu? Oke, terima kasih atas kepercayaan dari Bapak CGP Pak Luther ya, yang sudah melibatkan saya dalam wawancara kepemimpinan kepala sekolah. Nama saya Bu Eni
Tisna ini, saya adalah kepala sekolah SDN 112331 Ek Kota Batu. Saya rasa hanya itu saja ya perkenalan diri saya. Terima kasih. Oke, selamat sore Bu. Sore. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Nah hari ini Bu, saya mau mencoba mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu selama menjadi pimpinan di sebuah sekolah tentang pengambilan sebuah keputusan. Boleh Bu ya? Boleh. Oke. Jadi Bu, selama Ibu menjadi seorang pemimpin, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya kebetulan kepala sekolah SD negeri ya, SD lah terutama. Jadi kalau ada masalah-masalah dilema etika atau apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral, memang agak sulit ya. Artinya dalam mengambil keputusan untuk hal-hal seperti itu, kita itu butuh pemikiran yang dalam, gitulah istilahnya dalam. Jangan sampai keputusan-keputusan kita itu salah atau merugikan. Jadi biasanya memang benar-benar diidentifikasi, biasanya itu benar-benar dianalisa, memang benar-benar yang sesuai moral lah, yang sesuai etika lah, yang memang harus saya biasanya saya ambil. Kalaupun memang ada kayak misalnya keputusan yang berat, itu kan pasti ada celah untuk saya memilih mana yang paling bijaksana, dan biasanya saya pilih yang mana yang paling bijaksana. Yang istilahnya kalau kita mengambil sebuah keputusan tidak selalu bisa memuaskan banyak orang. Iya, betul. Jadi pasti Ibu pernah lah mengalami dilema berarti ya? Iya, sering mungkin. Jadi selama ini waktu Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, ini kan dilema, sama-sama benar nih gitu kan, sama benar. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama tadi, kira-kira ada yang mengambil nilai kebajikan Bu? Yang apa ya? Kalau nilai kebajikan pastilah. Keputusan yang kita ambil itu biasanya memang semaksimal mungkin memiliki nilai kebajikan dan seminimal mungkin menilai hal-hal yang negatif gitu lah, seperti itu. Jadi kalau dibilang sering ya ada, tapi itu tadi memang kalau mengambil keputusan yang seperti itu harus butuh pembahasan yang dalam yang memang betul-betul kita pertimbangkan. Jadi istilahnya kalau dilema sama-sama benar nih kan gitu ya, sama-sama benar ini masalahnya. Kalau nanti kita ambil keputusan yang A, yang B ini takutnya juga jadi korban. Kalau kita ngambil yang B, itu seperti itu kan kira-kira. Jadi kalau untuk biasa langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa Ibu lakukan, selama ini ketika menghadapi dilema ini atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema ini seperti apa kira-kira? Pertama diidentifikasi ya. Iya, betul, identifikasi. Di data. Betul. Di data dulu kan. Baru kita analisis lah. Kira-kira seperti tadi yang saya bilang. Dari dua poin yang memang memiliki nilai-nilai kebajikan itu, kita carilah yang maksimal memiliki nilai kebajikannya. Gitu ya. Yang artinya mungkin dengan keputusan yang satu itu mungkin misalnya kita umpamakan menguntungkan 10 orang, ini tuh memang menguntungkan juga kan, tapi yang ini lebih banyak menguntungkan orang lain. Artinya memang nilai kebajikan yang lebih melekat di masalah itulah yang mungkin akan saya ambil keputusannya. Itu ya, berarti istilahnya yang lebih banyak berpihak kepada orang. Iya. Dalam kasus ini mungkin dalam konteks ini karena Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah, keputusan yang lebih berpihak kepada murid itu istilahnya Bu. Berarti langkah-langkahnya Ibu identifikasi dulu masalahnya, baru analisis apakah ini dilema atau saya tidak perlu memutuskan bingung-bingung ini karena memang ini tidak dilema. Kalau dilema kan sama-sama benar gitu ya Bu ya. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Hal-hal yang saya anggap efektif, ya pertama tadi identifikasi, baru saya butuh ini masukan. Masukan dari saya kepala sekolah ya, tentunya rekan-rekan guru saya, pemikiran mereka, walaupun pada akhirnya nanti dimuarakan itu ke saya. Si pengambil keputusan. Iya, si pengambil keputusan. Tapi kadang-kadang kan sesuatu yang kita pikirkan, ada yang sudah tidak kita pikirkan, tapi ada yang dipikirkan guru kita yang ternyata memang itu mungkin bisa menjadi solusi buat kita. Seperti itu. Artinya ada kawan diskusi, Iya. bertukar pikiran. Iya, Itu sangat efektif selama ini. Iya, ya, betul. untuk karena akhirnya si pengambil keputusan adalah ibu sendiri sebagai tampuk pimpinan. Ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu? Tadi kan tentang yang efektif. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira dalam kasus-kasus yang membuat ibu dilema itu hal apa saja kira-kira yang menjadi tantangan? Kalau tantangan gimana ya? Kembali lagi ke masalahnya. Kalau masalahnya itu misalnya itu murid ya, murid. Jadi kalau tantangannya itu, kalau kita nggak bisa kategorikan dari personal ataupun dari apa, cuman dari akar masalahnya itulah nanti kita ketahui tantangannya itu apa. Biasanya memang kalau untuk kasus-kasus seperti itu tantangan yang terbesar itu mungkin tantangan dari diri kita sendiri ya kan, karena kita dituntut untuk berlaku objektif, memilih kan gitu kan. Tantangannya itu ya mungkin diri kita lah, karena kan kita melawan sesuatu yang ini pun benar kan gitu. Jadinya kan memang tantangannya itu diri kita sendiri juga, gimana kita ngambil keputusannya itu. Adakah kira-kira dari pertimbangan ibu, kan kadang-kadang itu tadi ibu katakan dari diri sendiri. Nanti kalau saya buat bagaimana perasaan si A, itu kira-kira kalau saya buat nanti apa dampaknya kemarin. Kira-kira tantangan yang lain selain dari diri ibu, contohnya apakah ada pernah guru-guru yang tidak sependapat? Kalau dilema moral ya, dilema etika ya, dilema moral ya. Saya rasa kalau tantangan mungkin dari guru, mungkin ya dari guru yang mungkin guru-guru yang tidak sependapat sama kita. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin itulah, tapi ya kembali lagi kepada kita. Oke, terima kasih Bu. Berarti ada tantangan dari dalam diri, berarti dari intrinsik. Ada juga kadang-kadang guru ya, kadang-kadang ya. Walaupun sebenarnya ibu harus memutuskan bahwa keputusan ini harus lebih menguntungkan kepada murid tadi. Oke Bu. Apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Contohnya ada kasus ini Bu, apakah ibu membuat jadwal khusus menyelesaikan kasus ini? Apakah berkala atau nantilah itu gitu, atau ditunda, atau kadang-kadang ibu ketika menghadapi kasus ini ibu selesaikan pada waktu itu juga? Gimana kira-kira? Tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya berhubungan dengan dilema etika, hasutan moral ya misalnya kan, kita memang perlu penjadwalan, karena pengambil keputusan itu kan harus benar-benar memikirkan secara matang, nggak bisa spontan hari itu juga kita selesaikan kan? Karena banyak pertimbangan yang mau kita ambil atau kita pikirkan. Oh, berarti lain kasus, lain ya, apanya? Iya, lain proses pemecahannya. Oke, berarti ada yang pada saat itu juga, walaupun itu dilema, tetapi kalau kira-kira pada waktu itu juga bisa itu selesaikan, tetapi kalau perlu waktu untuk berpikir atau berdiskusi mungkin itu boleh. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Teman rekan guru. Karena saya kepala sekolah, biasanya saya itu ada diskusi teman-teman rekan guru. Baru mungkin beberapa kasus saya mungkin mengajak diskusi komite sekolah, wali murid mungkin ya kan, malah terkadang mungkin korwil juga, seperti itulah. Berarti
Ibu betul-betul mempertimbangkan atau menerima masukan yang dari kawan-kawan, tidak memutuskan asal-asalan. Dari semua hal yang telah disampaikan ini Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama keputusan dilema etika ini? Ketika ada kasus Ibu putuskan, apa yang bisa Ibu tarik atau hal-hal yang bisa dapat dipelajari dari sebuah keputusan itu? Kalau keputusan itu macam mana menjelaskannya ya? Tentunya kalau yang jadi pelajaran sama kita itu adalah hal-hal positif ya, hal-hal positif yang setelah kita berikan keputusan itu terhadap sesuatu kasus itu ada hal positif itu, itulah hal positif itulah yang bisa jadi pembelajaran buat diri kita sendiri. Kira-kira kalau saya boleh menyimpulkan, hal-hal positif adalah sebuah keputusan yang lebih menguntungkan kepada lebih banyak orang. Iya, iya. Walaupun keputusan tadi itu tidak memuaskan semua pihak, tapi setidaknya lebih condong kepada orang kebanyakan gitu. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya. Sudah merepotkan dan akhirnya saya bisa bercerita, Ibu bisa bercerita tentang pengalaman Ibu yang mungkin sangat berharga bagi saya. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, sukses. Oke.